Oke, jadi teman-teman sekalian kita membahas mengenai bagaimana Roma pasal 10 ya. Kita doa singkat lalu kita mulai ya, karena kebetulan belum ada yang bisa membaca, jadi kita langsung aja. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, setiamu Tuhan, rahmati apa yang akan kami bahas pada malam ini. Sungguh Roma pasal 10 boleh kembali menguatkan dan menerangi kami. Tuhan, kami berdoa, sungguh mengucap syukur atas adanya kasih yang sedemikian. Haleluya. Dapatkan teman-teman yang tidak bisa hadir, karena mau kami berdoa, syukur. Amin. Oke, jadi teman-teman sekalian, malam ini pasal 10 membahas mengenai bagaimana Paulus ya menyatakan di ayat 1, rinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, mereka siapa? Semua orang, ya, tidak terkecuali. Dikatakan juga bahwa ayat 2, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh berapi-api untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, sekarang kita mengerti, tapi belum tentu benar. Nah, jadi sekarang pandangan kita harusnya adalah untuk apa? Untuk membawa orang lain di sekitar kita bisa melihat dan mengenal kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, ayat semua dari pasal 10 ini sangat baik ya. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mendapat kebenaran oleh Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran dari mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada pembenaran oleh Allah. Ini sangat berbahaya, ya. Mungkin kita kasih warna yang berbeda. Jadi sungguh ini adalah satu perkara yang tidak baik ya, karena mereka membuat pengenalan akan Allah secara untuk diri sendiri. Nah, kita lanjut aja langsung. Nah, teman-teman, ayat 5 ya, katakan apa? Orang yang melakukannya akan hidup karena. Jadi sekali lagi, hukum Taurat memang baik. Ya, tapi kalau hukum Taurat tidak berdasarkan diri Allah, ya, maka sekali lagi itu semua adalah mati. Jadi sekali lagi, ayat yang 8 yang kita lanjut. Tapi apa katanya demikian? Firman itu dekat kepadamu yang dalam mulut-mu dan dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Jadi firman Tuhan hari ini sudah ada di hati kita, di mulut kita. Maukah kita ya memiliki pandangan yang seharusnya Tuhan mau berikan? Oke, si Tuhan ada Eva, jadi ini bisa baca ya bertiga ya. Nanti ini yang lain mendengarkan berarti ya. Kita baca ulang dari pasal 1 sampai 21 ya. Jadi baru setelah itu kita jelaskan lagi si Tuhan. Mungkin demikian. Langsung aja aku, nama Maria Eva ya, 1 orang 2 ayat gitu ya. Oke, saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh berapi-api untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Masih mute, Maria. Ayat 3 ya, 2 ayat. Ya. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal pembenaran oleh Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran diri sendiri, maka mereka tidak takluk kepada pembenaran oleh Allah. Melalui Kristus kegenapan hukum Taurat. Sebab Kristus adalah tujuan akhir hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin. Kristus yang berinkarnasi dan bangkit. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi kebenaran berdasarkan iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun. Atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jadi Kristus yang dekat, tetapi apa katanya? Demikian. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. D. Kristus yang dipercayai dan padanya orang dosa. 9. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Ayat 11, karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan murah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Amin. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kristus yang diberitakan dan didengar, tetapi bagaimana orang dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kristus yang diterima atau ditolak. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku berkata, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Amin. Tapi aku bertanya, apakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang bukan umat dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang kebal. Lagi pula, dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Amin. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Amin. Oke. Jadi kita lanjut aja ya. Tadi aku sudah sharing di awal sedikit, nanti aku pakai sedikit waktu lagi. Nanti yang mau tanya atau sharing juga boleh. Kita lanjut, tadi sudah sampai 8 ya. Bagaimana firman itu dekat kepada kita di mulut dan di hati. Nah, ini seharusnya menjadi satu dorongan bagi kita untuk lebih mengambil Tuhan sebagai segala sesuatu. Nah, kemudian ayat 9 sampai 13 adalah ayat emas ya, sering kali kita gunakan dan pakai. Bahwa ayat 9 ya, yang kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka engkau akan diselamatkan. Sekali lagi, mengaku dengan mulut. Nah, jadi bukan dalam hati saja, tapi juga di dalam mulut ya, dengan mulut kita mengaku, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, ya Yesus, Engkau adalah Tuhanku. Nah, demikian maka kita akan mempraktekkan apa yang Rasul Paulus perintahkan. Jadi betul ya sekali bahwa tidak ada perbedaan. Sama seperti kita hari ini ya. Tidak ada perbedaan ya, orang Manado ya, orang Medan ya, orang Jakarta, orang Jawa, semua sama. Karena apa? Allah itu kaya ya. Karena Tuhan yang sama. Tuhan itu adalah kaya bagi setiap orang ya, berseru ya. Bahkan dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi puji Tuhan, kita semua bisa mengenal ini, tapi sekali lagi harus ada yang memberitakan. Nah, jadi kita tugasnya adalah memberitakan kepada mereka semua. Oke, nah, lanjut ya. Jadi kita tahu bahwa di ayat 16 sampai 21 juga adalah satu peringatan bagi kita. Sebenarnya Tuhan terus memberitakannya kepada orang yang tidak mencari ya, bahkan orang yang nggak bertanya pun Tuhan menampakkan diri. Nah, kita hari ini sudah menjadi Kristen, apakah malah sudah Kristen kok, aku nggak usah cari ya, Tuhan datang sendiri ya. Kalau demikian maka ya Tuhan pasti akan pergi atau mencari orang yang lain yang layak untuk menerima dia ya. Jadi semoga sehari demi sehari kita semakin melihat bahwa Tuhan, hari ini aku hidup bukan untuk diriku sendiri tapi untuk Allah. Amin. Ya, jadi demikian malam ini yang bisa aku sampaikan. Ada yang mau tanya atau menambahkan?
Oke ya. Oke, silakan. Amin. Aku menikmati ini ya, menikmati bahwa hari ini Kristus itu menjadi pengganti hukum Taurat ya tadi dibilang. Aku juga menikmati bahwa di ayat 12 ya, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan murah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Jadi ketika kita berseru kepada nama Tuhan, ketika kita memanggil nama Tuhan, bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita mengakui bahwa kita itu tidak ada lagi perbedaan dengan orang-orang di luar sana, yang udah percaya Tuhan maksudnya ya. Tapi ya lebih lagi eh, ke perkara berseru nama Tuhan juga perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, sehingga kita juga bisa menampilkan ekspresi Kristus, menampilkan Injil kepada teman-teman sekitar kita gitu. Ya, terus di ayat 14 juga aku nikmatin bahwa ketika kita menjadi orang yang berseru nama Tuhan tuh sebenarnya kan ada orang yang mendengar ya. Sebenarnya ketika kita seru nama Tuhan juga orang tuh bisa mendapatkan keselamatan gitu, karena kan tadi dibilang keselamatan itu iman itu berasal dari pendengaran akan firman ya. Jadi ya hari ini gimana caranya supaya kita bisa tetap memberitakan Injil walaupun bingung caranya gimana, kita bisa belajar berseru nama Tuhan. Jadi selain kita diselamatkan, orang lain juga bisa diselamatkan ketika orang itu mendengar kita menyeru nama Tuhan. Amin. Tuhan. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Jadi sekali lagi ayat 21 menjadi penutup ya. Sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Kita tahu ya bahwa hari itu bagi Tuhan sangat singkat ya, tapi di penghidupan kita adalah sampai Tuhan datang ya. Nah, jadi Tuhan terus mengulurkan tangannya pada bangsa atau orang-orang yang tidak taat atau yang membantah. Semoga kita juga bisa diselamatkan. Amin. Dan sampai di sini mari kita doa ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu atas malam hari ini. Kami berdoa supaya melalui apapun yang kami hadapi, Tuhan, ada Eva, Maria, Chris, James, juga teman-teman lain yang belum hadir, Tuhan. Yang Engkau jaga, Engkau kuduskan kami semua menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini. Biarlah sisa di tahun ini Tuhan, hari-hari ke depan kami boleh menjadi orang yang berseru, bahkan berkata kepada orang di sekitar kami bahwa Engkau adalah Allah dan layak untuk dicari. Tuhan, nanti melalui Kefas ini, kami juga menjadi saluran berkat. Haleluya, kami berdoa. Amin. Oke, demikian kita sampai sini.